Rekan-rekan Akademia Ustaz Suhud dengan video lanjutan. Sebelumnya saya menunjukkan kepada Anda tentang CFA ya, yang menggunakan variabel CFA yang saya buat itu. Sebentar, saya bikin dulu. Ngomong sambil bekerja agak susah ya. Saya pakai coba SAM 1 ya. Ini kenapa saya menggunakan save as supaya datanya itu udah saya masukkan, jadi saya menghemat beberapa langkah gitu. Tadi di video saya sebelumnya, maksud saya Anda bisa melihat bagaimana saya membuat variabel confirmatory factorial analysis per variabel. Jadi ada yang satu variabel ada satu variabel tidak memiliki dimensi, ada beberapa variabel memiliki dimensi. Nah, saya langsung ke sementara model yang akan saya uji itu seperti ini. Let's say yes. Ini modelnya ya, ada CLC. Kita buat seperti ini dulu ya. Ada 4, ada CLC, ILC, ELC, dan SMA. Kita bikin modelnya kayak gitu. Sebelum itu, kita pergi dulu ke sini supaya page-nya berupa landscape 4. Klik. Ini 1. Lalu saya klik di sini. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Betul ya? Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, yang saya ingat di sini dia ada 3, balikin, perkecil. Di sini variabel pertama ini mungkin saya dorong ke dalam. Mengenai size jangan dulu dipikirkan. Di sini ada ada 2 dimensi. Oke. Di sini ada 3 dimensi. 1, 2, 3. Terus yang berikutnya ada 2 dimensi. Klik ke sini, klik ke sini, klik, 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 klik. Oke. Kemudian ini kita perkecil. Di sini saya punya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 3 masing-masing, 2 dimensi masing-masing, 3 indikator. Lalu di sini saya punya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ini saya sambil pegang catatan. Ini adalah di sini ada dua tuh, 2. Berikutnya di sini, sebentar saya save dulu. Yang CLC, sebentar saya agak hilang jejak. Oh, ini CLB dan CLC. Oh ya. Kembali lagi ke SAM. Ada 2 ya. Kita balikin ke sini. Udah. Nah, ini kita perkecil. Nanti bisa kita perbesar lagi. Sekarang kita masukkan ini SAM masuk sini. Oke. Nah, terus yang di sini CL. Jangan khawatir, ini nanti bisa kita perbesar ya. CLB dan CLC, CLB,
dan CLC. Oke. Terus berikutnya kita ke sini. ELC 12. Kemudian 3 dan 8. Berikutnya 10, 11. Tujuh, 8. Kemudian di sini ada 176 ILC. Ini kenapa jumlahnya kecil, berkurang ya indikator-indikator, karena ini kita lanjutan dari CFA. Jadi mana saja yang udah kita rontokan nggak usah dimasukkan lagi. Ini yang bertahan di proses CFA di video saya di sebelumnya udah saya lihatkan. 34, 12. Oh, ILC ya. Saya ini nih ILC, sorry, ILC. Fokus, ILC 6. ILC 7. Dan terakhir ILC 1. Oke. ILC ini ELC ya. Namanya sama. Ini kita kasih tag ILC. Ya, ILC ini ELC. Di sini CL. Di sini SMA. Oke. Untuk mengisi bubble-bubble itu kita resize. Resize nggak apa-apa. Name unobserved variable. Oke. Ini klik di sini. Ini ada 2. Ini kita longgarin. Supaya kebaca ya. Longgarin. Ini harus longgar. Geser. Longgar. Geser dikit. Atau ini agak geser ke sini. Longgar. Oke. Atau ini kita putar. Kita putar. Ya. Sudah semua lengkap. Tinggal kasih ini. Semua yang dikasih, yang kecolok harus memiliki bubble ini. Lalu jangan lupa plugins and name unobserved variable. Udah lengkap semua. Ini tidak dicolok, tidak kecolok ini, jadi dia bebas. Ya, save dulu, lalu kemudian save as lagi. SEM2. Gimana? Ya. Semua sudah lengkap, semua benda yang kecolok harus memiliki bubble. ELC 8, Masya Allah. ELC 8. ELC 8 ada 2. Kita kontrol lagi. ELC 6 ini ternyata oke. Tutup dulu. Save lagi. Kalkulator. Calculate. Nah, the following variable are indigenous but have no result. Nah, seringkali kita mendapatkan ini, ELC ini, mendapatkan pesan kayak gini. Ini ELC. Jadi, nggak ada yang salah, cuman kadang dia itu meminta kita,
kita tuh mengcoding ulang gitu, memberi nama yang misalkan di sini ILC, Anda cek, saya pakai kata new ini asal aja ya. Anda cek nama variabel Anda, mungkin dia nggak mau namanya ILC doang gitu. Ini but have no residual. Oh, oke. Okay. No, sorry. Bukan begini nih. Sorry. Pesannya bukan begitu. Ini tetap ELC. Ini tadi yang saya lupa. Ini dia harus pakai residual ini. Ya, residual name. Ya, lupa saya begitu. Oke. Klik panah merah menyala, please. Oh, tidak menyala. Oh, oke. Ini salah satu panah harus diisi angka 1. Salah satu panah, ya ini nggak usah karena ini tidak ada dimensi. Dia sudah ada angka 1-nya anyway. Ini saya save dulu. Udah calculate, hasilnya 9 tinggi modification. Oh, tinggi. Tertinggi adalah 25. Ya, 250 ini tinggi banget. Kita keluarkan dulu. Caranya E2 dan E8. E2 ada 22. E22. E22 tuh segini. Segindang ini nih, segindang-gindangnya kita harus buang. Save. Saya kembali ke save as dulu ke SEM1 ya, yang tadi kita ini di replace dulu. Ya, jadi saya sekarang menggunakan SEM2. SEM1-nya sama ya. Sarannya ini dibuang. Yuk kita buang dulu. ELC berubah. Ya, dimensi berubah menjadi variabel. Oh, ini sorry ILC. Not ELC. Kenapa saya selalu menggunakan save as supaya kalau kita ternyata nggak berhasil, sesuatu terjadi tengah jalan, kita bisa mundur ke model asal ya yang kita gambar. 9 mundur ke 7 P-nya. Modification indices. 105 E13 E28. 103 itu sekian E28. E13 saya buang. E13 di mana? E13 di situ. Kalau ini kita buang, ini tinggal 1, maka ini kita buang. Oh, kalau ini kita buang, hati-hati ada angka 1 yang ikut terbuang. Jadi salah satu panah ini harus ada angka 1-nya. Mana lagi yang tinggi? Ini ada 56, 55. E5. E5 kita buang. Di manakah E5? Tidak menyala merah. Tapi ini nyala. Nggak apa-apa dulu, maju dulu. Ini turun ya dari 7 ke 5. Ada 34. 34. 34 di sini tuh E6. 34 di sini
18. 34 di sini. Ada E29. Ini ada 17. 18. Coba lihat 18 di mana? 18 di sini. Tadi E4. E4 kalau kita buang ini nggak mungkin. 18. Let's say kita bikin langkah ekstrim ya, di mana variabel-variabel kita sederhanakan. Ini jadi CL. Masih tinggi. Ada 36 di sini, 6 dan 10. 10 ada 4, 6 ada 1, 3, 4, 5. 10 ada berapa? 1, 4, 5. Cek 10. 10 ada di sini, ini kita buang, tapi hati-hati angka satunya hilang. Enggak, ini agak tricky. E6 banyak, E6 di manakah? Jangan diganggu. 30, E12. E12 kita buang. E12 di mana? Kalau E12 ini habis. ELC ya. Ini jadi sangat sederhana. ELC. Apakah dengan sederhana ini kemudian kukuk. Udah turun banyak, tapi belum. E1 harus dibuang. E1 kita buang. Apakah? Iya. Ulala. Haleluya. Alhamdulillah. Ya, ini guys, rekan-rekan akademia, bagaimana sebuah proses perhitungan sudah selesai. Dan ya begini. Sudah selesai. Dari banyak indikator, dari banyak dimensi, inilah hasilnya. Ya. Apalagi sudah selesai. Kita lihat hasilnya bahwa P udah muncul, sekarang tinggal estimate-nya gimana. Wow. CL, ILC ke ini. Bravo. Semua variabel lihat tinggi banget nilainya. Coba ELC ke SMI nilainya agak-agak kurang, but ELC ke SMI nilainya 2,5, lebih dari cukup dari signifikansi. Semoga video ini menginspirasi. Selesai.